Perkenalkan, nama saya Gaya Yusra Hutami, NIM 135199192. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Amir Amin Suhendar dengan NIM 135191129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Binta Harits Cahyana, NIM 1351941. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas besar 2, mata kuliah IF 2211, strategi algoritma. Jadi pada tugas besar kali ini, kami diminta untuk mengaplikasikan algoritma BFS dan DFS dalam fitur People You May Know jejaring sosial Facebook. Nah, fitur People You May Know ini memiliki dua fitur di dalamnya, yaitu fitur Friend Recommendation dan fitur Friend Explorer. Nah, untuk fitur Friend Recommendation, ini program akan mencari daftar rekomendasi teman untuk suatu akun, di mana rekomendasi ini didapatkan dari daftar akun yang memiliki teman yang sama dengan akun yang friend recommendation-nya lagi dicari. Jadi misalnya ada akun A dan akun B yang sama-sama berteman dengan akun C, tapi A dan B ini belum berteman, maka akun A akan direkomendasikan untuk berteman dengan akun B dan sebaliknya. Kemudian kalau fitur Friend Explorer, ini adalah fitur untuk mencari keterhubungan antara dua akun. Jadi misalnya ada dua akun yang belum berteman, ini bakal dicari apakah akun ini ada hubungannya atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, bakal dicari degree connection-nya itu berapa. Kemudian program yang kami buat ini berbasis GUI dan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. Nah, ini adalah tampilan dari ini adalah tampilan dari program yang telah kami buat. Jadi di sini ada bagian untuk mengupload file graph, kemudian ada bagian untuk memilih algoritma yang akan digunakan, ada bagian untuk memilih fiturnya antara Friend Recommendation dan Friend Explorer. Nah, untuk menggunakan programnya, pertama-tama pengguna harus mengupload file graph dulu di sini. Tinggal dibuka dan dicari file yang mau diupload. Ketika sudah diupload, pengguna akan bisa menampilkan visualisasi dari graf yang diupload tadi dengan menekan tombol ini. Ini tampilan dari grafnya. Kemudian kalau untuk menggunakan fitur Friend Recommendation atau Friend Explorer, pengguna tinggal memilih algoritma yang mau digunakan, kemudian memilih akun dari list di sini, dan nanti menekan tombol search. Untuk lebih jelas mengenai fitur Friend Recommendation dan Friend Explorer akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Oke, sekarang bagian Friend Recommendation. Pada Friend Recommendation versi DFS, fungsi ini memiliki atribut node, hasil, dan juga tampung untuk menampung simpul-simpul. Tentunya dibuat getter agar hasil dapat diakses dari luar kelas. Idenya adalah penelusuran simpul dilakukan secara DFS dan dibuat variabel level. Ketika level mencapai level 2, maka akan dilakukan pengecekan apakah node tersebut sudah ditampung atau belum. Jika belum, maka dimasukkan ke atribut tampung. Kemudian hasil akan ditambahkan dengan output sesuai yang diinginkan. Baik, kita coba saja demonstrasikan. Untuk prioritas pemanggilan teman yang direkomendasikan berdasarkan dari banyaknya mutual friend. Baik, kemudian lanjut ke bagian Friend Explorer. Pada implementasi Friend Explorer versi DFS, kelas ini memiliki atribut berupa stack. Penelusuran dilakukan secara DFS, setiap simpul yang ditelusuri dimasukkan ke dalam stack. Jika semua tetangga pada simpul terakhir sudah dikunjungi, maka stack di-pop dan melakukan backtracking hingga ke simpul yang masih memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Namun, jika tidak sampai ke simpul tujuan, tetapi semua simpul sudah dikunjungi, maka lintasannya tidak ditemukan dan perlu membuat lintasan baru.
Jika ketemu, maka output akan dibangun atau akan dibuat seperti yang diinginkan dan terlihat pada layar. Mari kita demonstrasikan lagi. Misalnya untuk A, kita ingin eksplorasi dengan tujuan simbol H. Maka ditemukan 4 degree connection, jadi untuk dari A mencapai H melewati 4 simbol lainnya terlebih dahulu. Oke, sekian penjelasan program Friend Recommendation and Friend Explorer versi DFS dari saya. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma BFS dari aplikasi kami, Friend Recommender kami. Jadi pada awalnya saya punya 3 kelas di file saya ini, ada mutual friend, pet tuple, sama friend BFS. Di mana mutual friend ini berguna untuk fungsi friend recommendation dan pet tuple berguna untuk fungsi friend explorer. Sementara fungsi BFS utamanya ada di kelas friend dan BFS ini. Bisa kita lihat fungsinya adalah fungsi statik yang artinya milik kelasnya gitu. Nah, ini fungsi friend recommendation-nya. Sistemnya itu jelas saja. Jadi tetangga dari akun yang sedang kita evaluasi, kita traversal tetangganya, jadi tetangga dari tetangga, lalu kita cari sehingga dapat mutual friend kan. Kalau untuk explore itu baru kita pakai algoritma BFS seperti pada umumnya, yaitu menggunakan queue. Lalu masukannya adalah graph dan simple route. Lalu route-nya di enqueue. Lalu seperti BFS biasa, while antriannya tidak kosong, dicari simpul yang belum dikunjungi dari tetangga dari simpul yang sedang kita evaluasi. Lalu dari situ kita masuk ke fungsi createPath. CreatePath ini dipanggil kalau misalnya udah memanggil fungsi explore ini. Tujuan dari createPath adalah memberikan string yang sesuai dengan spesifikasi tugas, yaitu derajat dan jalurnya. Sekarang kita coba aja aplikasi ini secara BFS ya. Coba dulu. Ya, ini sudah ada. Kita panggil file dulu. Misalnya kita pakai task ke satu ini ya. Kita lihat visualisasi grafnya seperti ini. Saya kalau kita ingin memanggil friend recommendations dari D, kan D ini berteman dengan G, F, dan A. Sementara teman-teman dari A, F, dan G ini ada B, C, E, dan H. Dengan B, mutual friends-nya adalah A dan F, E mutual friends-nya adalah F, dan H mutual friends-nya adalah F, C mutual friends-nya adalah G, dan A, dan F juga gitu. Kita lihat saja coba. Tadi di D ya. Ya, jadi sesuai ya. Sekarang kalau kita pakai file explorer, misalnya A ke E, kalau kita lihat graf yang tadi, itu ABE ya, sama. A ke B ke E. Kalau misalnya kita pengen dari D katakanlah ke B gitu misalnya, paling kan jalurnya paling DAB kan, kita coba.
Ya, DAB kan jadinya One Day Connection. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih. Ya, jadi sekian pemaparan Tubes dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan dan tetaplah menjaga kesehatan.